Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan proyek kami yaitu Microbial Fuel Cell. Sebelum kami memulai menjelaskan terkait proyek ini, perkenalkan saya Kiflan Aziz Asadi Praja dengan NIM 2417111016. Saya Muhammad Rifa Akbar Fadilah dengan NIM 2417111018. Saya Maula Yusuf Anwar dengan NIM 2417111019. Saya Melo Andika Putra Rafael dengan NIM 2417111020. Sebenarnya apa sih itu microbial fuel cell? Perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini mulai berfokus pada pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Salah satu teknologi inovatif yang sedang dikembangkan adalah microbial fuel cell atau MFC, atau sering disebut sebagai baterai lumpur. MFC merupakan sebuah sistem bioelektrokimia yang memiliki kemampuan unik untuk memanen energi listrik langsung dari proses metabolisme alami mikroorganisme. Nah, setelah memahami apa itu microbial fuel cell, mari kita bedah diagram prosesnya. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hulu dan hilir. Bagian hulu bertindak sebagai sumber energi, yang terdiri dari lumpur, anoda, dan katoda. Sementara itu, di bagian hilir terdapat komponen superkapasitor serta model USB DC to DC step up 5 volt, 600 mA dengan input booster charger 0,9 hingga 5 volt. Sumber energi utama dari sistem ini memanfaatkan aktivitas metabolisme bakteri elektrogenik di dalam lumpur organik. Bakteri ini mengonsumsi sisa limbah organik dan secara alami membuang elektron bebas keluar dari dinding selnya dalam kondisi anaerob. Potensi dari sel murni ini sebenarnya konstan, namun memiliki hambatan dalam yang besar, sehingga output kontinu yang dihasilkan sangat kecil, yaitu dengan tegangan 0,65 volt dan arus hanya sebesar 0,045 mA. Berikut alat dan bahan untuk membuat proyek ini. Dibagi menjadi dua, ada bahan utamanya yaitu substrat atau lumpur, anoda sebagai kutub negatif, terdiri dari arang dan karbon grafit, katoda sebagai kutub positif, nutrisi bakteri bisa dari air gula, dan pemisah membran dari kanebo. Dan bagian alat elektroniknya yaitu superkapasitor, kabel, multimeter digital, kabel USB, dan modul USB DC to DC step up 5 volt 600 mA, input 0,9 sampai 5 volt, booster charge module. Untuk persamaan reaksi di atas yaitu seperti pada di bawah ini. Elektron yang dilepaskan ditangkap oleh anoda, sementara ion proton menyeberang lewat separator menuju zona katoda atas untuk menyelesaikan reaksi reduksi bersama oksigen. Ini merupakan modul DC-DC step up yang dihubungkan dengan superkapasitor. Kami menambahkan kabel pada kutub positif dan negatif superkapasitor. Kemudian mengupas ujung kabel hingga tembaganya terlihat sebagai persiapan sambungan ekor babi. Setelah itu, kabel positif superkapasitor disambungkan ke katoda di bagian atas dengan sambungan ekor babi. Sedangkan kabel negatif disambungkan ke anoda yang berada di dalam lumpur. Penyambungan ini bertujuan agar elektron yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri pada lumpur dapat mengalir dan tersimpan di dalam superkapasitor. Pada tahap berikutnya, kami menghancurkan arang yang akan ditempatkan di dasar lumpur untuk memperluas permukaan anoda, sehingga batang grafit dapat menangkap elektron dengan lebih optimal. Setelah menghaluskan arang, kita simpan di permukaan wadah beserta dengan anodanya sebagai kutub negatif. Lalu kita masukkan lumpur yang sudah basah dan kita tambahkan air gula sebagai booster atau makanan dari bakterinya agar bakteri tersebut menghasilkan elektron negatif yang nantinya diserap oleh anoda dan arang.
Setelah itu, kita tutup oleh membran. Di sini kita pakai kanebo sebagai alatnya. Membran ini berfungsi untuk meletakkan kutub positif atau katodanya. Di sini saya juga menekan-nekan kanebonya ke lumpurnya agar membran tersebut tetap lembab. Setelah disimpan seperti itu, kita diamkan 3 hari untuk menghasilkan volt atau tegangan dan arus yang cukup untuk mengecas HP. Bisa dilihat, di sini sudah terhubung oleh HP dan bisa mengisi daya.